Shalom saudaraku. Saya mau bercerita di halaman rumah saya, di halaman rumah pastori saya, ada sebuah tanaman liar yang tumbuh. Semula saya jengkel melihat hal itu. Melihatnya seringkali saya langsung cabut tanaman ini dan kemudian saya buang. Tapi beberapa waktu kemudian dia sudah tumbuh lagi. Dan saya cabut lagi, saudara. Saya sadar karena memang saya tidak mencabutnya dari ujung-ujung akarnya. Karena itu tanaman ini tumbuh lagi di paving halaman saya. Namun demikian dia tidak menyerah, saudara. Dia terus tumbuh, saya cabut lagi, tumbuh lagi, saya cabut lagi, saudara. Saudara, saya pikir tanaman ini benar-benar tidak mau menyerah. Ternyata saudara, tanaman ini terus tumbuh lagi, saudara. Tumbuh dan tumbuh. Nah, sampai satu titik, saya berpikir kemudian, saya berpikir tidak lagi ingin mencabutnya, saudara. Tapi justru mau saya jadikan sebuah pelajaran yang berharga di dalam hidup saya. Saya mau jadikan dia sebagai sebuah tanda bahwa inilah satu profil daripada seseorang yang tidak mau pernah menyerah, never give up. Saudara, kalau saya melihat tanaman ini kemudian setelah itu, saudara, saya melihat bahwa secara perlahan dia terus tumbuh. Sekalipun di tempat yang sulit, di antara paving, di antara himpitan paving, saudara. Tapi dia tumbuh. Dia tidak berhenti untuk berusaha. Bahkan sampai satu titik dia sanggup memecahkan blok paving yang keras itu, saudara. Saudara, saya banyak belajar dari tanaman yang tumbuh liar ini, saudara. Saudara, slogan "Jangan Menyerah" muncul dari kenyataan ada begitu banyak orang-orang yang mudah menyerah dalam hidupnya. Baru menghadapi beberapa hambatan, udah lari duluan. Sedikit menghadapi kesulitan, menyerah. Memang ada aja yang jadi alasan, saudara. Takut gagal lagi, merasa nggak mampu, orang lain lebih baik, punya kepahitan-kepahitan tertentu. Saya nggak ingin malu dan sebagainya, saudara. Atau mungkin barangkali memang mungkin kita punya alasan yang valid. Barangkali kita punya satu alasan yang memang bahwa masalahku ini benar-benar tidak mudah. Tetapi saudara, saya percaya bahwa di dalam Kristus tetap ada sebuah pengharapan untuk kita tidak menyerah begitu saja. Jadi apapun alasannya, banyak hal yang sebenarnya seringkali bukan inti masalahnya. Seringkali ini semua tentang cara berpikir kita yang salah. Jika kita berpikir bahwa diri kita adalah seorang yang gagal, maka sesungguhnya tentu kita akan bertindak sebagai orang yang gagal. Akhirnya kita benar-benar jadi orang yang gagal beneran. Cara yang berpikir yang benar adalah with God, all things are possible. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Itulah yang coba dipaparkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus bukan sedang dalam keadaan yang baik saat menulis ini. Jangan bayangkan dia sedang duduk santai menikmati kopi panas mochaccino, ditemani roti bolen keju yang hangat. Enggak, saudara. Sama sekali bukan. Karena dia sedang berada di dalam situasi di dalam penjara. Namun kondisi penahanan tidak membuatnya menjadi seorang yang gagal dan menyerah. Pikirannya terus terpaku bahwa aku bisa melakukan sesuatu. Aku bisa melakukan banyak perkara karena ada Kristus yang menguatkanku. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Adakah saudara sedang bergumul untuk menyerah? Mungkin saat ini saudara merasa saya sudah setengah jalan daripada apa yang sudah dimulai. Kita diterpa kesulitan, kita diterpa masalah. Terlebih gara-gara pandemi ini telah membuat kita kelabakan. Ada goncangan-goncangan pada kesehatan kita, ekonomi kita, studi kita, atau bahkan rumah tangga kita. Saudara, apakah mungkin kita saat ini sudah berpikir untuk menyerah? Ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus di sisi kita. Mari kita kalahkan
segala halangan yang ada itu bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin bahwa dengan Tuhan kita akan dikuatkan dan kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Saya mendorong setiap kita untuk terus menjalani hidup ini dengan tetap semangat dan tetap percaya.